Sampurasun Tribuners, kembali bersama saya Daniel Andrean Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Kali ini di studio Tribun Jabar, tepatnya pada momen Hari Pahlawan 10 November di 2023 ini, Tribun Jabar kehadiran seorang politisi dari Partai PKS, yaitu Bapak Iwan Hermawan atau yang akrab ya disapa dengan Kang Iher, yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, baik. Oke. Di momen Hari Pahlawan nih ya, artinya semangatnya juga harus semangat pahlawan. Ya, semangat Pak. Semangat Bersemangat. pahlawan. Oke. Baik. Kang Iher ya. Saya panggilannya Kang Iher saja ya. Kang Iher. Gimana nih, Kang? Khususnya di momen Hari Pahlawan ya, momen Hari Pahlawan. Seperti apa sih sosok pahlawan di masa kini ini? Sebelum kita masuk membahas tentang apa-apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan atau solusi seperti apa di kedepannya untuk Kota Bandung ini. Seperti apa sosok pahlawan di masa kini menurut kacamata Kang Iher? Iya. Ya, pas sekali sekarang momentum 10 November ya, Baik. Hari Pahlawan. Pahlawan itu siapa sih? Pahlawan adalah setiap orang, semua orang yang mau turun tangan memperbaiki kondisi lingkungannya. Ya. Jadi dari mulai, kalau zaman dulu ketika kita dijajah, maka pahlawan itu adalah orang yang turun tangan untuk keluar dari keterjajahan. Ya. Kalau hari ini adalah orang-orang yang turun tangan untuk memperbaiki kondisi di lingkungannya. Bahkan guru yang mengajar itu pahlawan. Orang yang turun tangan untuk keluar dari permasalahan sampah yang menggunung di Kota Bandung itu juga pahlawan. Atau setiap orang yang tadi mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk kebaikan masyarakat, itu adalah pahlawan hari ini. Oke, baik. Masih terkait dengan pahlawan nih, Kang. Menurut pandangan dari Kang Iher ya, apakah masih banyak pahlawan-pahlawan masa kini yang masih jauh dari kata sejahtera atau bahkan masih ada yang tidak terperhatikan gitu, Kang? Seperti pahlawan lingkungan, pendidikan, seperti itu. Saya yakin dalam kondisi apapun di setiap masanya selalu saja ada orang-orang yang layak disebut pahlawan. Baik. Orang-orang yang bisa berbuat lebih untuk kebaikan masyarakatnya. Walaupun belum tentu pahlawan itu kemudian diakui. Belum tentu pahlawan itu mendapatkan feedback yang baik, misalnya kalau dihargai. Misalkan guru. Baik. Kita tahu bahwa guru ini salah satu penentu kemajuan bangsa. Guru yang menjadikan ABC-nya sebuah negara bagus atau tidaknya kualitasnya. Tapi kita tahu bahwa di negara kita guru belum mendapatkan penghargaan yang secukupnya. Berbeda dengan di negara-negara yang lainnya gitu. Seperti itu kondisinya. Masih sangat memprihatinkan. Tapi di sisi lain juga ada juga orang-orang yang mungkin tidak mengharapkan imbalan. Kita dengar di bidang persampahan, kebersihan lingkungan, anak-anak muda penawara itu contoh pahlawan itu hari ini. Baik. Walaupun banyak kontroversi yang timbul akibat itu merupakan selalu dinamika mungkin ya. Selalu, setiap hal itu selalu ada kontroversi. Sebaik apapun yang dilakukan pasti ada yang kurang sepaham. Betul. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, Tribuners, Kang Iher ini saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung, yaitu Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung. Baik. Di Komisi D ini tentunya kan Kang banyak ya aspek-aspek yang ditangani ya. Apakah itu masalah sosial, kesehatan, pemuda, pendidikan. Nah, di momentum Hari Pahlawan ini kita akan coba untuk mengulas sedikit terkait dengan Hari Pahlawan ini tentang pendidikan nih, Kang. Ya, masalah-masalah pendidikan. Yang kita tahu bahwa tenaga-tenaga pendidik ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, artinya mereka memiliki peranan-peranan penting. Nah, seperti apa nih, Kang? Para pahlawan-pahlawan yang bergerak di dalam dunia pendidikan ini terkait dengan kesejahteraan nih. Ya, ini sangat-sangat
masih menjadi polemik khususnya di Kota Bandung terkait dengan kesejahteraan, adanya honorer yang mungkin meminta untuk naik menjadi P3K Hmm, atau yang sudah puluhan tahun ya. tidak diangkat menjadi ASN dan seperti itu. Seperti apa pandangan dari Kang Iher? Menurut catatan ada 17 ribuan guru ya di Kota Bandung, dan itu sangat banyak. Eh, 17.000 di Kota untuk Bandung semua dengan berbagai status. untuk semua jenjang dengan Jenjang. berbagai status, Hmm, dan masih banyak di antara mereka yang statusnya guru honorer, yang baik. sebetulnya nanti ke depan itu tidak boleh ada lagi honorer kan, Ya. seharusnya jadi ASN atau Hmm, P3K. ya. Kondisi tingkat kesejahteraan jelas masih sangat kurang. Hmm, Masih kita temukan ada guru-guru honorer yang sebulannya itu 300.000, itu pun ada yang tidak dibayar setiap bulan. Itu di beberapa sekolah, biasanya sekolah swasta. Itu Dan mungkin di luar Kota Bandung mungkin di Kang. Kota Bandung Di masih Kota Bandung masih ada di Kota dengan Bandung honor masih ada, 300.000. kalau kita cek itu masih ada. Eh, Banyak mungkin ya, Ya. banyak. Karena itu pemerintah Kota Bandung membuat program HPM namanya, Honor Peningkatan Mutu, Hmm, yang itu sudah sejak lama kita anggarkan untuk guru-guru honorer, walaupun kemudian jumlahnya ini tentu saja tidak sepadan ya dengan kondisi mereka. Karena pada dasarnya kan eh, anggaran pemerintah kota itu lebih banyak untuk guru honorer di sekolah negeri. sekolah negeri. Sekolah negeri. Dan untuk kejadian di Bandung atau untuk posisi di Bandung, yang swasta juga mendapatkan support itu. Permasalahannya memang di pendataan. Tapi di luar, terlepas dari itu semua, kita perlu meningkatkan perhatian terhadap honor guru ini, Hmm, eh, standarisasi guru honorer. Karena hari ini tugas guru itu makin berat. Dengan kurikulum merdeka, baik. itu banyak guru yang jadi tidak merdeka. Ya. Malah Kalau terikat dulu ya. simpel kelihatannya orang ngajar ya. Hari ini banyak sekali bebannya dengan beban kurikulum itu, dan kita sudah banyak mendapatkan masukan, keluhan dari orang tua juga termasuk. Karena tentu saja ini juga jadi beban guru ya. Nah, dengan beban semakin berat, tapi kemudian honor secara kesejahteraan tidak bagus, ini juga harus jadi perhatian kita. Karena anggaran untuk pendidikan di Kota Bandung itu sudah besar sekali sebetulnya komposisinya dibanding dengan anggaran untuk bidang-bidang yang lainnya. Cuma karena bobot atau bebannya juga sangat besar, sangat banyak, ini kita harus perhatikan pada sisi apa, sisi SDM-nya lah Hmm, yang harus kita tekankan hari ini, bukan pada fisik bangunan-bangunan sekolahnya gitu. Oke. Eh, ini menarik Kang. Tadi masalah honorer yang 300.000 ya. Iya, Jangan-jangan masih ada yang dibayarnya tidak per bulan Kang ya. Per ada 3 banyak, bulan banyak. atau per 6 Iya, bulan gitu ya. dibanding dibalik sekolah-sekolah yang Hmm, elit, yang hmm, top, yang sebetulnya sekolah top juga tidak menjamin guru-gurunya dibayar top juga ya. Oke, Itu baik. kondisinya. Secara umum, guru tidak dibayar dengan semestinya sebetulnya menurut pandangan saya dibanding dengan profesi-profesi lainnya. Ini jadi seharusnya menjadi political will dari pemerintah, dari Hmm, siapapun pemangku urusan, pemangku kepentingan. Kalau negara mau maju, seharusnya memang gurunya yang harus diperhatikan. Bukan hanya di kualitas, didorong kualitasnya naik, pendidikannya harus meningkat, setara dan sebagainya, tapi reward terhadap mereka juga harus semakin baik. Di Kota Bandung, ada sekolah top, hmm, ada sekolah yang tadi di tengah masyarakat, ya. bayarannya murah. Karena kan sekolah swasta hidupnya dari situ. Selain bos pemerintah ya, kalau dari bos pemerintah, sekolah dengan siswa sedikit kan sedikit juga Iya. dapatnya. Sesuai jatah ya Kang. Sesuai Ada jatah. jatah Makanya yang dibayarkan porsinya. untuk honor guru sangat kecil. Karena Oke. itulah perlu ada support dari daerah. Oke, baik. Kalau misalkan nih ada pihak-pihak yang mungkin menyebutkan tadi seperti yang Kang Iher, anggaran untuk dunia pendidikan di Kota Bandung ini cukup tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang Hmm, lainnya. hmm, Nah, dengan adanya sertifikasi nih Kang, hmm. kalau ada orang-orang yang mungkin cemburu, ya udah dong, cukup lah, sertifikasi udah ada, dana bos sebagainya. Gimana Hmm. Kang? Ya, Kalau ada berpendapat seperti itu? ya betul. Harus seimbang memang. Sertifikasi itu memperbaiki standar gaji guru ya, Baik. memperbaiki standar penghasilan guru, sehingga yang diharapkan feedback dari guru itu kualitas pendidikan yang semakin baik. Ini juga harus dianalisis. Apakah jumlah guru terlalu banyak? Apakah orang yang terlibat di pendidikan ini sudah, kalau dalam bahasa
bahasa di dunia ekonomi itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Iya. Atau memang terlalu banyak. Kan sekarang ini ada standar untuk sertifikasi itu 24 jam per minggu ya. Iya. 24 ngajar, 24 jam ngajar. Apakah sudah begitu semuanya gitu? Karena memang tidak seimbang. Karena itu memang eh, sertifikasi itu menyetarakan dengan profesi lainnya. Tapi kan tidak layak kemudian dicemburui, ya memang Iya. standarnya harus begitu. Tapi yang harus kita perhatikan itu justru orang-orang yang masih di bawah dan belum punya kesempatan sertifikasi. Kan sertifikasi itu ada jatahnya. Iya, iya. Siapa yang jatah mendapatkan sertifikasi. Dan ada syarat-syarat yang Ada cukup ketat syarat, ya, Kang, ya, betul, untuk harus mendapatkan linear itu. ngajarnya dan lain sebagainya. Ada guru yang dia untuk mendapatkan 24 jam itu harus ngajar di beberapa sekolah. Ini kan sangat tidak efisien ya. Itu Tidak terjadi di Bandung nggak? terjadi di Ada. Bandung. Terjadi di Bandung. Ada guru, saya catat ada guru di Bandung yang dia warga Kabupaten Bandung misalnya. Dari transportasi aja udah sangat berat. Gitu. Jadi PR pendidikan, PR di bidang pendidikan untuk pahlawan guru-guru ini itu memang jadi sangat besar dan harus kita perhatikan betul. Oke, baik. Sangat besar dan harus diperhatikan dengan betul ya. Baik. Seperti apa sih Kang sebenarnya keluhan-keluhan dari para guru-guru, khususnya para guru honorer yang mungkin sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun menjadi tenaga honorer dalam dunia pendidikan ini? Apa sebenarnya yang seringkali dikeluhkan kepada wakilnya gitu? Ya. Beberapa waktu lalu ada datang ke DPRD itu para guru honorer. Ya. Ternyata banyak klasifikasinya. Baik. Ada guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Ada guru honorer yang sudah usianya di atas 60 tahun yang sebentar lagi pensiun gitu ya, tapi belum diangkat, belum dan lain sebagainya. Kemudian tentang juga honor yang tidak terlambat cairnya, yang sudah HPM yang terlambat cairnya dan lain sebagainya. Itu kebanyakan isunya di isu kesejahteraan. Itu di satu sisi dan memang politik anggaran yang menyelesaikannya. Tapi di sisi lain juga cara pandang orang terhadap profesi guru ya. Baik. Guru ini bukan profesi cita-cita kebanyakan. Kalau dulu guru itu cita-cita. Bukan profesi Iya, cita-cita ya? cita-cita jadi guru Guru. karena mungkin dalam posisi di masyarakat terhormat gitu. Tapi hari ini banyak yang tidak menjadikan guru sebagai cita-cita. Bahkan di UPI, di lembaga-lembaga pendidikan, universitas yang pendidikan pun Baik. tidak jadi ini utama gitu. Jadi profesi yang betul-betul dikejar, jadi top apa namanya lah. Beda dengan perhatian orang pengen jadi dokter, pengen jadi Pol gitu jurnalis, beda-beda. Oke. Pengen jadi polisi, pengen jadi tentara itu beda lah. Tapi bukan menjadi profesi pengalihan aja kan Pak, pelarian saja atau ada? Jangan-jangan ada. Ada. Iya. Kan buktinya apa? Ngajarnya nggak linear. Kuliah apa, ngajarnya apa gitu. Baik. Jauh beda gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa tidak, ya memang kualifikasinya memang harus diatur ya, harus diperbaiki. Jadi bukan hanya di bab kesejahteraan, berapa banyak reward yang harus diberikan, tapi juga harus ada perbaikan tentang kualitas SDM-nya sendiri. Kesesuaian antara pendidikan dengan ngajarnya kan harus, dan sertifikasi itu adalah prasyarat. Orang mau jadi pengacara ada sertifikasinya, orang mau jadi akuntan ada sertifikasinya, ya jadi guru juga harus ada sertifikasinya kan. Oke, baik, sepakat begitu. Nah, jadi semua percaya oh ya, emang dia certified guru yang tersertifikasi begitu. Oke, baik. Dan saat ini sebenarnya itu sudah ada yang berjalan, Sistemnya Pak, ya? sudah ada, ya. Sudah ada Cuma sistemnya, belum sudah ada. semua tercover ya. Nah, guru di era dulu nih Pak, dibandingkan saat ini, seperti apa Pak? Bapak memandang, kan Bapak kalau melihat profil Kang Iher ini ya, cukup hatam di bagian dunia pendidikan pendidikan, ini. ikut Seperti terlibat apa di sih, dunia Kang, pendidikan. untuk melihat guru-guru yang mungkin saat ini ada guru yang masih berusia 25 tahun, masih generasi milenial, Betul. seperti apa? Sekarang kan tidak bisa guru itu terlepas dari zamannya ya. Baik. Zaman media sosial, zaman kelimpahan informasi. Guru bisa lebih lambat dari siswanya untuk urusan mengakses informasi kan begitu. Jadi tantangannya berbeda dengan guru-guru di zaman dulu. Kalau guru di zaman dulu betul-betul menguasai ilmu, murid nggak tahu apa-apa. Kemudian dia transferkan ilmunya itu. Seperti guru silat yang ngajar ke muridnya gitu ya. Tapi guru zaman sekarang itu beda. Guru zaman sekarang itu lebih ke fasilitator. Kenapa? Karena sumber informasi itu bisa didapatkan oleh siswa tanpa hanya
dari guru aja Nggak Pak ya? hanya dari guru aja. Jadi guru itu perannya bukan mentransfer pengetahuannya bahwa dia lebih tahu, muridnya belum, dia transferkan. Murid ini bisa belajar di mana-mana. Hmm. Bahkan soal yang ditulis oleh guru itu murid bisa cek di Brainly misalkan, ada jawabannya di situ. Gitu. Kebayang nggak guru kalau tidak update? Gitu. Nah, tapi di sisi lain berarti harus ada pendekatan yang berbeda. Jadi guru-gurunya harus betul-betul update. Nah, guru-guru yang update ini kan butuh sarana prasarana. Tidak bisa guru tidak dikasih sarana, kemudian dia harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Apalagi kurikulum Merdeka yang nampaknya itu kurikulum bagus. Cuma nampaknya apakah bisa diimbangi dengan sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah gitu. Oke. Baik. Kang Iher, itu tadi terkait dengan gurunya ya. Ya. Kita akan mencoba membahas tentang sistem zonasi Nah, yang tahun ke tahun rasa-rasanya jadi permasalahannya masalah. itu lagi gitu Pak ya. Udah berapa tahun ya sistem ini diberlakukan, khususnya di Kota Bandung. Cukup banyak polemik-polemik yang ada pungli lah, ada pakai surat ajaib lah, Surat ajaib, dan rekomendasi sebagainya, gitu. rekomendasi dan sebagainya. Ini akan selalu menjadi polemik, mengingat penerimaan murid baru di 2024 itu akan dalam waktu dekat akan kembali berlangsung. Nah, seperti itu Pak. Terkait sistem zonasi ini, apa sih sebenarnya Pak yang harus diperbaiki dari sistem yang ada ini? Zonasi itu kalau di luar negeri, di Jepang, itu sudah berlaku lama. Berlaku lama. Sejak belum didirikan sekolahnya sudah diatur. Di distrik ini sekolah harus berapa banyak dibangun, berapa banyak masyarakatnya. Jadi memang dia tidak keluar kemana-mana. Dan ide zonasi itu bagus supaya mobilisasi orang nggak macet lah. Baik. Tinggalnya di sini tapi di Bandung Tengah atau Bandung Utara sekolahnya, kemudian Sekolah di Dago mobilitas gitu, Pak ya. manusia kejauhan macet. Kemudian ingin melokalisir zona yang dekat aja. Cuma catatannya adalah apa memang dulu kita bangun sekolah itu berdasarkan keseimbangan antar tempat Di masing-masing jumlah daerah, Pak ya. penduduk di setiap daerah. Misalkan satu kecamatan satu sekolah misalkan. Kan nggak gitu. Kita dulu bangun sekolah itu, sekolah impres dan lain sebagainya itu berdasarkan lahan yang tersedia. Oke. Di Lengkong itu ada banyak sekolah, bahkan antar sekolah dengan sekolah itu dekat banget gitu. Ada SMA 8, di depan SMA 8 itu ada SMK, di belakang SMK lagi ada sekolah lagi. Ngumpulkan sekolah. Enak banget orang sana kalau zonasi. Tapi ada tempat yang penduduk semua, nggak ada sekolahnya. Nah, ini kan jadi tidak seimbang. Artinya zonasi ini tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Makanya kita telah mengajukan ke DPR RI agar anggota DPR itu mengupayakan agar ada penyesuaian untuk urusan zonasi. Karena selalu ada masalah di urusan zonasi di posisi sekolahnya saja. Akibatnya apa? Tetap saja ada usaha-usaha dari orang tua agar anaknya bisa masuk ke sekolah kan, ke sekolah negeri. Lihat aturan misalkan jarak dekat, maka mereka pindah kartu keluarga. Ini mengakal di kartu keluarga harus pindah 1 tahun. Ada satu tempat, satu rumah yang jumlah anggota keluarganya 15 orang gitu. Karena dipindahin. Ini ngakal-ngakal seperti ini karena apa? Karena lihat aturan. Atau ada cara lain. Cara lainnya adalah tadi mungkin kerjasama dengan pihak sekolah dengan cara apa? Kemudian Google-nya itu diatur jaraknya. Diatur jaraknya. Ya. Ada yang pemerhati pendidikan yang memperhatikan, ada yang berdasarkan datanya itu jarak rumah ke sekolah cuma 15 cm. Ini kan Berarti dia di kantin sekolah. Ini kan di kantin sekolah. Ini berarti ada pengaturan, kan begitu ini permasalahan. Ya itu kalau kita tidak melihat pada kondisi di lapangan, dibuat aturan, dipukul rata saja, kondisi ini akan muncul. Memang sebaiknya kan pertama ya transparan. Tuntutan transparansi ini akhirnya pakai online dan sebagainya. Tapi tetap kita melihat ada permasalahan. Permasalahannya mendasarnya adalah begitu. Ketika kita membangun infrastrukturnya kan tidak dibangun atas keseimbangan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik. Begitu. Ini akan tetap jadi masalah kalau kita tidak sesuaikan. Mengenai itu kemudian ada masalah yang terjadi di setiap PPDB, ada titipan dan sebagainya. Itu masalah yang jadi buntut dari permasalahan utama tadi. Kita
memang mengharapkan ya fair-fair aja lah, nggak usah ada titipan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada sekolah-sekolah, ada masyarakat yang nggak ada sekolah yang dekat di situ. Baik. Nah, kedua sebetulnya kita memandang berbeda antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kalau dilihat sekolah negeri dengan sekolah swasta digabungkan, itu komposisinya sebetulnya cukup seimbang antara penduduk dengan jumlah sekolah. Cuma masyarakat dalam pandangan kita itu masih melihat negeri itu lebih baik Lebih daripada baik swasta. dan gratis juga Pak ya. Dari Gratis. Walaupun segi sebenarnya swasta juga ada gratis karena ada program RMP untuk Kota Bandung ya. oke. Rawan melanjutkan pendidikan, anak sekolah yang masuk ke swasta pun dia karena dibiayai oleh pemerintah gratis. Oh, itu ada Pak ya. Ada. Itu ada dan bagi masyarakat yang kategori kurang mampu bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan fasilitas dan itu. setiap tahunnya itu angkanya malah cukup meningkat untuk Oke. RMP ini. Persyaratannya seperti apa Pak? Apakah Ya untuk masyarakat yang masuk DTKS, yang masyarakat yang tidak mampu ya. tidak mampu? Masyarakat berpenghasilan rendah, mereka bisa didata oleh sekolahnya, didaftarkan masuk ke daftar RMP itu. Jadi ke sekolah manapun dia, eh, karena dia memegang masuk dalam data itu dia gratis di sekolah manapun yang tadi berdasarkan zonasi ditetapkan. Oke, baik Pak. Yang selalu menjadi kekhawatiran adalah masalah titipan-titipan dan surat ajaib yang dikeluarkan oleh orang-orang tertentu Ya, yang dinilai memiliki kekuasaan. kuasa. Nah, seperti apa nih Pak untuk orang-orang bahkan calon orang tua murid, orang tua siswa ini akan tertarik untuk mendekati kepada eksekutif, akan mendekati ke legislatif, Ya, akan seperti itu. ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, jadi memang harus ada penguatan terhadap aturan ya lokalnya di Kota Bandung. Kedua, sesuatu itu kalau dibuat aturannya, dibuat koridornya, akan jadi sesuai. Maksudnya gini, sesuatu yang tidak ada koridornya, orang akan nyari-nyari jalan. Ya, lebih baik ada beberapa hal yang difasilitasi. Misalkan kalau selama ini ada jalur orang tua, kenapa tidak dibuat secara resmi ada jalur apa ya? Jalur eksekutif. Eksekutif. Kalau di pembangunan ada diskresi gitu ya. Apakah di dunia di PPDB juga seperti itu? Jadi ditetapkan saja. Orang perpindahan orang tua pun bisa diatur kok berapa persen misalkan. Kenapa nggak diatur aja? Supaya apa? Terbuka. Yang kedua, terbuka, transparansi. Oke. Transparansi. Mungkin Jadi pengawasan bisa dijadikan sebagai bahan reses Pak ya? ya, Buat anggota dewan ya? betul. Jadi Tampungan. karena memang selalu ada yang nitip ke anggota dewan minta dikawal. Misalkan minta dikawal dalam pengertian gini, orang yang sebenarnya punya hak. Baik. Dari sekolahnya itu sebenarnya dekat, tapi seringkali diperlakukan tidak adil. Mereka tiba-tiba tersingkir oleh orang yang lebih dekat. Nah, biasanya kita dapat aduan itu agar dikawal supaya kami tidak tersingkir dengan sistem itu. Gitu. Baik. Artinya cara itu sebenarnya tidak selamanya buruk Pak ya. Selama ini kan hanya titipan itu selalu nada negatif, nah, seperti itu. Emang harus dibedakan antara advokasi dengan titipan calo ya. Baik. Kalau ada nitip ke saya untuk masuk, saya jadi calo. Yeah. Tapi ada yang mengadukan ke saya untuk diadvokasi karena dia berada dalam kondisi dirugikan. Padahal korban. Yeah. Dia harusnya diterima dong karena ada yang lebih jauh dari dia nggak masuk misalkan. Yaitu diadvokasi. Nah, posisi advokasi ya kewajiban anggota dewan untuk membantu mereka, untuk melihat komposisi yang sebenarnya seperti apa. Kesalahan yang terjadi ya harus kita awasi, diperbaiki gitu. Jadi kalau konotasi tadi, saya nitip dong, nah itu jadi salah kan sebetulnya. Karena tetap itu akan merugikan orang lain. Oke, baik. Berarti yang rata-rata yang menjalin komunikasi ke eksekutif, ke legislatif ini artinya orang-orang yang cenderung sebagai korban kecurangan mungkin korban, Pak ya. Kecurangan. Ada juga yang korban terus-menerus. Maksudnya gini, di daerahnya itu nggak ada sekolah. Oke. Pak, di kelurahan kami ini nggak mungkin masuk sekolah negeri. Nah, biasanya mereka yang minta diadvokasi. Karena itu di DPRD setiap tahun itu ada usulan untuk membangun sekolah negeri yang baru. Walaupun di sisi lain ada dikritisi sama sekolah swasta ya. Baik. Karena ya kami kan ada
Sekolah swasta kan ada, kenapa nggak ke kami aja kan gitu seperti itu. Ya tetap tadi setiap ini ada polemiknya gitu, ada kontroversinya. Cuma tadi memang kita permasalahannya tidak seimbangan, tidak ada ketidakseimbangan. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan sekolah yang relatif merata itu SD. SD. Ya. Ya kan ada program SD Infra segala macam. SD itu di tengah masyarakat. Nah bisa saja di SD itu ada sekolah satu atap. SD itu dibangun 2 tingkat, 3 tingkat, ada SMP di situ. Mereka nggak kemana-mana. Anak SD di sana naik, pindah ke lantai atas jadi SMP gitu. Baik. Itu Naik yang kelas sedang ya. didorong di pemerintah, di DPRD, hasil dari aspirasi masyarakat. Itu yang lagi dipikirkan nih, Pak. Sedang Untuk Kota sedang Bandung. berjalan. Sedang Ya berjalan. misalkan di daerah saya di SD Kebon Gedang. Ya. Di SD Kebon Gedang itu masyarakat kelurahan Kebon Gedang itu nggak bisa akses sekolah karena jauh ke SMP 31 yang di Binong itu jauh. Nah mereka kemudian kita buat sekolah di situ. Tapi kan bangunannya bangunan SD. Induknya masih di SMP 31 namanya SMP 65. Nah nanti di SD itu akan dibangun sekolah satu atap dengan SMP. Jadi untuk wilayah sekitar ada SMP-nya gitu. Baik. Di beberapa tempat juga begitu. Baik. Selama Bapak menjadi wakil ketua nih di Komisi D ya, di Komisi D ini, ada nggak sih Pak siswa ini yang mungkin masuknya di Oktober atau mungkin dalam tahun itu dia yang harusnya sekolah, dia akhirnya tertunda dulu nih, menunda untuk menunggu tahun berikutnya. Ada nggak sih Pak pengaduan seperti itu? Ada. Mungkin gini ya, di kota besar seperti Bandung, kalau kita telisik lebih dalam lagi, ada anak-anak yang putus sekolah. Ada anak-anak yang tidak tertampung di sekolah. Anak yang nggak daftar sekolah. Berarti terpaksa putus. Terpaksa putus. Terpaksa Padahal putus kan sementara, wajib belajar ya, ada 12 tahun gitu. Ini kondisi seperti ini ada di Kota Bandung. Dan kita harus sisir ini. Makanya bisa lewat sekolah swasta, bisa lewat program-program yang lainnya, bisa paket A, B, C. Sebetulnya banyak jalan untuk memastikan bahwa partisipasi sekolah di Kota Bandung ini di atas 95% lagi. Jadi ada, atau karena kondisi ekonomi. Ya walaupun sekolahnya gratis Pak, tapi ke tempat itu nggak ada ongkos. Walaupun gratis, seragamnya terlambat. Karena seragam yang dibayari oleh pemerintah karena RMP hanya 1 setel, 2 setel saja, sementara kebutuhan di sekolah lebih banyak dari itu. Kemudian karena kurikulum, sekarang setiap Sabtu Minggu anak nggak libur karena harus ada saja tugas, ada tugas kunjungan, tugas segala macam. Nah ini kan harus diselesaikan, harus disesuaikan. Jadi setiap daerah itu harus ada penyesuaian, ada diferensiasi pendidikan itu, nggak bisa satu Indonesia disamaratakan. Apalagi itu Indonesia Pak ya. Di Kota Bandung, kota besar. Kota Bandung saja mungkin tidak bisa disamakan. Tidak bisa untuk disamakan. Masing kelurahan, kecamatan Betul, Pak ya. betul. Harus ada sentuhan-sentuhan yang berbeda sesuai dengan porsinya. Ya, kondisi lokalnya harus tetap diperhatikan. Oke, baik Pak. Apa nih Pak pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada Tribuners yang menyaksikan tayangan ini, khususnya untuk yang mungkin saat ini ada tenaga-tenaga honorer yang hampir putus asa, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, udah hampir mencapai usia 60 tahun, tapi nasibnya statusnya masih tetap seperti itu. Dan bagi orang-orang yang mungkin belum paham nih Pak, untuk sistem zonasi dan seperti apa ya anak saya kurang mampu, seperti apa anak saya untuk masa depannya, seperti itu. Seperti apa Pak pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan? Pak. Satu hal yang membuat jalannya pemerintahan menjadi semakin bagus adalah apabila partisipasi publik itu meningkat. Jadi warga yang berbicara ketika mengalami masalah guru honorer, ada masalah, ada hambatan, bicaralah. Sampaikan pesan-pesan itu supaya tadi ada respon yang cukup dari pemerintah kota. Karena jalan pemerintah kota itu kan 1 tahunan. Jadi kalau terlambat itu bisa tahun depan nih baru terpenuhi aspirasinya. Karena itu jadi warga masyarakat yang berpartisipasi. Mudah-mudahan kondisi yang ada di guru honorer dan lain sebagainya secara jangka panjang kita perbaiki terus-menerus. Dan diakui oleh guru-guru juga kondisi hari ini lebih baik daripada dulu. Dulu nggak ada honor dari pemerintah kota, sekarang ada.
Cuma dalam tiap tahun selalu ada masalah karena ada kategori-kategori yang, Pak, kenapa kategori ini nggak masuk? Nah, itu akan terus diperbaiki. Itu mungkin jadi poinnya adalah, jadi partisipasi publik akan memperbaiki proses pengolahan pemerintah. Oke, baik. Ini yang terakhir, Pak, Hmm. tentang partisipasi publik tadi. Iya. Nah, seandainya nih, Pak, ada kelompok-kelompok masyarakat atau warga secara individu yang sebenarnya dia berani nih untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan. Apakah gedung DPRD Kota Bandung atau mungkin fraksi eh, dari Iya. PKS sendiri atau komisi sendiri membukakan pintu untuk mereka-mereka ini yang mungkin minder, wah saya tidak punya kenalan nih di sana. Iya, Seleluasa apa nih Pak masyarakat bisa iya, untuk iya. mengadu kepada wakilnya? Kalau di praksi kami ada Selasa Aspirasi. Jadi Selasa Selasa aspirasi itu betul-betul menampung. kita hadir di kantor, Baik. di Gilir supaya bisa menampung aspirasi Di fraksi PKS. di praksi PKS. Tapi secara umum DPRD secara terbuka malah menjadi DPRD edukasi. Jadi bukan hanya orang yang mau menyampaikan aspirasi, Iya. bahkan siswa SMP, SMA, kuliah mau belajar di DPRD juga terbuka. Hari ini lebih mudah aksesnya Macam gitu. magang dan sebagainya Pak ya. Betul. Jadi selama ini mungkin masyarakat menganggap ini ngeri banget gitu masuk ke gedung Betul. dewan gitu kan, karena di depan sudah ada satpam. Hmm. Di DPRD Kota Bandung lebih terbuka. Artinya sebetulnya silakan saja datang, ajukan suratnya buat janjian karena banyak fraksi yang bisa menerima, banyak komisi yang bisa menerima sesuai dengan kepentingannya. Memang tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Betul. Karena harus berkoordinasi dengan beberapa dinas dan lain sebagainya. Tapi setidaknya permasalahan-permasalahan itu tertampung dan jadi daftar yang harus Baik. diselesaikan. Semuanya ada kamarnya di sana Semua Pak ada ya? kamar, semua urusan di Kota Bandung ada di sana kan, Iya. sama seperti di pemerintah kota. Oke, hanya butuh kesabaran untuk Butuh penyelesaiannya, kesabaran. Pak ya, Nah, ini kan mencarikan urusan solusi. manajemen akhirnya. Begitu. Baik. Terima kasih Kang Iher untuk Sama-sama. penjelasannya ya, khususnya dalam dunia pendidikan di Kota Bandung ini. Tribuners, demikian untuk program Mata Lokal Memilih untuk edisi Hari Pahlawan 10 November 2023. Saya Daniel Damanik dan Kang Iher. Izin pamit, sampai jumpa pada program berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.